hendaknya orang yang mempelajari ilmu mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Dan tingkatan amalan yang paling tinggi yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar ilmu syar'i adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala para ulama. Karena mereka yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi dan rasul. Namun terkadang orang yang tahu ilmu justru yang paling berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu enggak benar seperti ini. Ilmunya tidak berkah. Ilmunya tidak bermanfaat. Dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Harusnya ketika dia belajar tambah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama menyebutkan aslul ilmi khasyatullah. Asal dari kita mempelajari ilmu itu ada tambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengarkan apa kata Abu Darda radhiyallahu taala an. Kata Abu Darda, "Innama akhsha ay yakuna awwalu ma yas'aluni anhu rabbi ay yaqula li madza 'amilta fi ma 'alimta." Di antara yang paling saya takutkan nanti pada hari kiamat ketika ditanya sama Tuhanku, "Wahai Abu Darda, apa yang telah kau amalkan dari ilmu yang kau telah pelajari?" Disebutkan oleh sebagian salaf, di antara yang paling mereka takutkan adalah ayat-ayat perintah yang ada dalam Al-Quran yang akan datang kepada mereka, "Wahai engkau, sudahkah kami kau amalkan?" Dan ayat-ayat larangan juga akan datang kepada mereka yang mereka sering baca dalam Al-Quran, akan berkata kepada mereka, "Wahai engkau, sudahkah larangan-larangan ini kau berhenti darinya?" Maka hendaknya kita yang rajin belajar ilmu agama, kita yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling takut akan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita amalkan, ilmu yang kita pelajari hendaknya diamalkan. Jangan hanya sebatas di kajian. Jangan katakan gak ada waktu, jamaah. Tidak ada. Waktu itu ada. Kitanya yang tidak menyempatkan waktu. Antum tahu Imam Ahmad bin Hanbal, dia menghafal 700,000 hadis, 700,000 hadis. Gimana ngafalnya itu coba? 700,000 hadis. Gimana menghafalnya coba? Apakah Imam Ahmad gak punya anak, gak punya istri, gak cari makan? Dia tetap cari makan. Apakah ketika dia menghafal hadis dia harus meninggalkan sholat? Tidak. Tahu berapa rakaat dia sholat sehari? 300 rakaat dia sholat sehari, coba. Bayangkan kalau satu rakaatnya 1 menit, dia butuh 5 jam. 5 jam dalam sehari untuk sholat. Karena mengamalkan ilmu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Suatu waktu Ibnu Taimiyah zikir setelah subuh sampai pagi, bahkan mau mendekati zuhur. Bertanya Ibnu Qayyim kepada gurunya, "Kenapa zikirnya panjang sekali?" Apa kata Ibnu Taimiyah? "Hadhihi ghadwati wa illam ataghadda saqatat quwwati." Inilah nutrisiku tuh ini. Kalau aku tidak seperti ini, lemas aku seharian. Itu para ulama Jawa. Mengamalkan ilmu, bersemangat untuk mengamalkan ilmu. Bahkan Imam Ahmad disebutkan, walaupun beliau susah hidupnya, ketika dalam hadis disebutkan bekam itu harus dibayar, beliau cari duit, cari tukang bekam, dan beliau bayar tukang bekamnya. Hanya untuk mengamalkan ilmu. Maka penting ahibati fillah, jangan sampai kita di antara orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ya'muruna an-nasa bil birri wa ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kalian ngajak orang kepada yang baik, kalian lupa diri kalian. Kalian baca Al-Quran,
tidaklah kalian berpikir bahwa orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan celaka? Maka hendaknya ahibati fillah, kalau kita ingin bahagia dengan ilmu yang kita miliki, amalkan. 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 Ini yang bisa kita pelajari, yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Insyaallah taala besok pada subuh juga ada kajian di masjid, ya, sore besok juga ada pelajaran di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.